Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan, kenikmatan. Jadi langsung saja dalam kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan, memaparkan seputar Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu problematika PJJ pada mahasiswa STAIMI pada masa COVID-19 ini. Semenjak COVID-19 ini banyak sekali sektor yang terkena dampaknya, terkecuali dengan sektor pendidikan, yang dimana kita diharuskan pembelajaran dari jarak jauh atau dari rumah. Oleh sebab itu, banyak sekali problematika yang dihadapi oleh mahasiswa STAIMI menjelang COVID ini, dan banyak sekali sistem-sistem pembelajaran yang diubah dari kita tatap muka sampai kita melalui online. Nah, kita untuk pembelajaran jarak jauh ini dibutuhkan sekali banyak persiapan. Nah, aku akan menjelaskan tentang problematika yang sering sekali atau hampir setiap hari mahasiswa STAIMI menghadapi problem ini. Begitu juga sangat menghambat sekali program pembelajaran di kelas juga, dan merugikan kita atau merugikan juga dengan dosen-dosen. Nah, untuk problem pertamanya itu kurangnya fasilitas dari kampus kita, yaitu berupa kuota atau berupa fasilitas seperti HP, saking begitu banyaknya. Ada pula beberapa mahasiswa yang tidak mempunyai HP, dan sehingga mereka tertinggal pembelajaran pada mata kuliah, dan sehingga banyak sekali yang ngulang, atau dampaknya itu kekurangan kuota atau sinyal. Bagaimana seperti misalkan kita nge-zoom, nah pas saat zoom itu nggak semuanya mahasiswa itu aktif, karena tidak semuanya mahasiswa mempunyai kuota yang disediakan oleh kampus atau mempunyai HP. Dan yang kedua itu kurangnya produktivitas atau kurangnya pemahaman atau praktek yang dijabarkan oleh dosen. Dan yang ketiga itu numpuknya tugas, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dari masalah ini, lalu kemudian timbullah satu solusi dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dengan cara memberikan biaya siswa kepada siswa, yang dengan biaya siswa ini siswa diharapkan untuk membelanjakan biaya siswa tersebut untuk kebutuhan pembelajaran secara online, misalkan membeli HP atau laptop atau paket internet untuk mengakses internet supaya bisa belajar secara online atau secara daring. Lalu kemudian solusi kedua, yakni antara murid dan juga guru ataupun dosen, atau antara orang tua dengan guru, harus ada konsultasi atau harus ada kerjasama di antara keduanya. Ketika seorang murid bermasalah, maka murid tersebut harus melaporkan masalahnya tersebut kepada sang guru agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Dan mungkin ketika ada konsultasi di antara keduanya, maka pihak sekolah atau pihak guru akan membantu siswa tersebut atau meringankan beban dari siswa tersebut untuk kemudian ia bisa belajar secara online atau secara daring. Adapun solusi yang ketiga yaitu pendampingan orang tua selama PJJ. Memang dalam hal ini diperlukan komitmen dari orang tua agar bersedia meluangkan waktunya untuk mendampingi
sang anak didik ketika melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian solusi yang keempat adalah meminjam sarana kepada anggota keluarga yang lain, seperti HP, misalnya kalau kita nggak punya HP, laptop, wifi, dan alat-alat yang lain yang biasa kita gunakan dalam mengikuti perkuliahan secara daring atau perkuliahan secara online. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana cara mengatur pengeluaran keuangan kita. Maka di sini yang harus kita lakukan adalah kita harus mencatat ya, apa saja yang termasuk kebutuhan pokok kita sebagai seorang pelajar. Kita buat semacam tulisan, lalu kita tulis di sana ya, kebutuhan pokok kita sebagai seorang pelajar. Lalu yang berikutnya juga kita harus menulis kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan pokok bagi mahasiswa. Nah, sehingga dengan klasifikasian ini kita bisa meng-manage, bisa mengelola keuangan kita sesuai dengan kebutuhan pokok kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki catatan semacam ini, maka potensi besar keuangan kita ini digunakan untuk hal-hal yang bukan pokok bagi seorang pelajar. Bisa jadi kita menghamburkan ya, uang kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, maka itu hal yang penting ya, yang harus kita ketahui adalah bahwa kita harus melakukan pencatatan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi bagi seorang pelajar. Di antaranya misalnya kuota. Maka kebutuhan kita yang pokok ini, yaitu adalah kuota ini, kita harus bisa penuhi. Karena kalau kita tidak bisa penuhi, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh kita di masa pandemi ini, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh kita. Dan tentu hal yang paling penting adalah jangan mengurangi semangat kita. Meskipun kita belajar dengan jarak jauh ini, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membawa dampak positif. Amin ya Rabbal Alamin.